akan memberikan panduan untuk mengisi formulir keamanan data. Nah, itu bisa ke bagian dashboard sebelah kiri ini, lalu digeser, kita cari namanya konten aplikasi. Nah, ini ya, di bagian paling bawah, kita klik konten aplikasi. Setelah itu, nah di sini ada ya, keamanan data. Jadi ini bisa langsung klik dimulai. Selain hal itu, perlu kami beritahukan juga, mungkin ada rekan yang di bagian kotak masuknya ada yang dapat catatan seperti ini ya. Nah, ini bisa juga langsung dari sini untuk mengisi formulir keamanan datanya. Yang perlu diperhatikan, ini bagian formulir keamanan data harus diisi, harus dikirimkan dan disetujui paling lambat 20 Juli. Atau update aplikasi Anda akan ditolak. Anda juga harus menyertakan kebijakan privasi. Aplikasi yang tidak mematuhi kebijakan dapat diberi tindakan penegakan tambahan seperti penghapusan. Jadi sebaiknya rekan segera cek ya. Pastikan untuk bagian formulir keamanan data ini sudah diisi dan dilengkapi dan sudah disetujui oleh Google. Nah, kita coba ke bagian tadi lagi ya, atau dari sini. Kalau diklik, ini dipilih dulu aplikasinya, kalau yang bagian dari situ. Nah, ini kita langsung diarahkan ke konten aplikasi ya, jadi yang dari bagian ini. Kemudian kita klik ini, kita cari keamanan data, lalu kita klik mulai. Setelah itu, ini kita langsung isi saja ya. Jadi tidak akan dijelaskan untuk pengisiannya, penjelasannya bagaimana, tapi langsung akan kami jelaskan cara pengisiannya. Klik berikutnya. Ini pilih iya, tidak, tidak, dan tidak. Klik berikutnya. Dicentang pada perkiraan lokasi dan lokasi akurat. Ini kita klik tampilkan di bagian info pribadi. Kita klik pada bagian nama, alamat email, ID pengguna, alamat, dan nomor telepon. Kemudian yang perlu diperhatikan, kalau rekan memakai fitur formulir, contoh pada aplikasi driver atau aplikasi mitranya ada fitur formulir, nah itu bagian info lainnya ini perlu dicentang. Tapi kalau misalkan tidak pakai fitur formulir berarti tidak perlu dicentang, dikosongi saja. Ini kita anggap pakai fitur formulir, jadi kita akan centang. Setelah itu, info keuangan klik tampilkan, dicentang pada bagian ini, dan dicentang pada bagian ini. Selanjutnya bisa lanjut ke bagian langsung ke foto dan video, centang pada foto. Setelah itu file audio, centang file audio lainnya. Setelah itu file dan dokumen, ini dicentang. Setelah itu lanjut ke bagian aktivitas aplikasi. Ke bagian info dan performa aplikasi. Ini klik tampilkan, kemudian data lainnya terkait performa aplikasi ini dicentang. Setelah itu ID perangkat atau lainnya. Ini juga dicentang. Nah, jadi tadi sudah dipilih. Selanjutnya kita klik berikutnya. Kita mulai dari info pribadi. Kita klik tampilkan dulu. Jadi ini kita akan isi satu persatu ya. Dimulai dari nama. Dikumpulkan. Tidak. Pengumpulan data diperlukan. Fungsinya untuk pengelolaan akun. Klik simpan. Lanjut ke alamat email. Kita klik pada bagian tanda panah ini atau mulai. Dikumpulkan. Tidak.
diperlukan pengelolaan akun. Kita klik simpan, kita lanjut isi ya. Ke bagian ID pengguna, ini dikumpulkan, tidak diproses sementara, diperlukan pengelolaan akun. Klik simpan. Selanjutnya untuk bagian alamat, dikumpulkan, tidak. Nah, ini kita pilih yang ini ya, opsional, pengguna dapat membeli data ini untuk dikumpulkan atau tidak. Kemudian kita pilih pengolahan akun, kita klik simpan, nomor telepon, dikumpulkan, tidak diproses sementara, diperlukan, kemudian pengelolaan akun. Bisa klik simpan. Kemudian ini di bagian terakhir dari info pribadi ada info lain. Kita klik. Nah, ini ya, tadi jangan lupa ya. Ini bagian yang kalau ada fitur formulirnya. Jadi kalau misalkan rekan tidak ada fitur formulir ya di sini tidak akan muncul. Jadi cuma sampai bagian nomor telepon ini saja. Ini kita anggap ada fitur formulir, jadi ya kita harus isi dan melengkapinya. Kita klik dikumpulkan. Tidak. Opsional. Kemudian ini bisa pilih fungsi aplikasi dan pengelolaan akun. Kemudian bisa klik simpan. Info pribadi sudah selesai terisi, kita lanjut ke bagian info keuangan. Dari histori pembelian, kita klik dikumpulkan, tidak, pengumpulan data diperlukan, kemudian untuk ini kita bisa pilih pengelolaan akun. Selanjutnya kita klik simpan. Ada info pembayaran pengguna, kita klik mulai, dikumpulkan, tidak, kemudian ini bisa pilih opsional, lalu ini bisa pilih fungsi aplikasi dan pengelolaan akun. Selanjutnya kita klik simpan, lanjut ke bagian lokasi. Dari perkiraan lokasi, kita klik mulai, dikumpulkan, ini pilih iya, kemudian ini pilih opsional, lalu bisa pilih fungsi aplikasi, lalu klik simpan. Selanjutnya ada lokasi akurat, kita klik mulai, kita pilih dikumpulkan, ini pilih iya, ini opsional, dan kemudian ini fungsi aplikasi, lalu bisa klik simpan. Selanjutnya ada foto dan video, kita klik tampilkan, kita klik mulai, dikumpulkan, tidak, bersifat opsional, dan di sini bisa pilih fungsi aplikasi dan pengelolaan akun, kemudian bisa klik simpan. Selanjutnya ada file audio. Nah, ini kita bisa klik tampilkan, kita pilih mulai, ini dikumpulkan, ini iya diproses sementara, kemudian ini bersifat opsional, dan pilih fungsi aplikasi. Selanjutnya kita klik simpan, lanjut ke info dan performa aplikasi, kita klik tampilkan, kita klik mulai, ini klik dikumpulkan, tidak, diperlukan, dan ini bisa pilih analitik. Kemudian bisa klik simpan, file dan dokumen,
kita pilih mulai, dikumpulkan, tidak, bersifat opsional, dan ini bisa pilih fungsi aplikasi, kemudian kita klik simpan. Kemudian ini yang paling terakhir ya, ID perangkat atau lainnya, kita klik tampilkan, kemudian kita klik mulai. Ini bisa pilih dikumpulkan, pilih tidak. Selanjutnya ini diperlukan, dan untuk ini bisa dipilih pencegahan penipuan, keamanan, dan kepatuhan. Setelah itu klik simpan. Nah, ini sudah berhasil diisi semua ya, jadi sudah ada centangnya semua, jadi bisa klik berikutnya. Biasanya kalau misalkan tombol berikutnya ini tidak muncul, berarti mungkin ada yang belum terisi lengkap di bagian ini. Jadi nanti bisa dicek lagi, pastikan sudah tercentang hijau semua, kemudian kita lanjut, klik berikutnya. Nah, ini diberikan seperti ringkasannya, jadi bisa dibaca untuk ringkasan. Untuk data yang dibagikan ini isinya tidak ada data yang dibagikan kepada pihak ketiga. Kemudian ini ada data yang dikumpulkan tadi apa saja, yang tadi sudah kita isi per detailnya. Kita lanjut ke bagian ini, praktik keamanan, isinya seperti ini ya. Kemudian ada data tidak dapat dihapus. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah pada bagian ini, kebijakan privasi. Untuk kebijakan privasi, pastikan sudah tidak memakai link milik Jagel lagi. Jadi kalau contoh pada aplikasi ini, dia masih memakai link milik Jagel, itu berarti kita harus perbaiki nanti untuk bagian kebijakan privasinya. Jadi untuk bagian kebijakan privasi ini sudah ada videonya tersendiri juga untuk panduan pengisiannya. Nanti silakan rekan bisa cek. Kemudian ini nanti akan diperbaiki. Jadi ini nggak boleh pakai milik Jagel lagi. Setelah itu kita klik simpan. Sudah muncul informasinya, perubahan telah disimpan. Kita klik lagi ke bagian konten aplikasi. Kita cari, nah ini ya, keamanan data. Jadi di sini ada sudah terkirim dan ada 8 jenis data dikumpulkan. Isinya seperti ini. Setelah itu, setelah dari bagian konten aplikasi, kita akan cek dulu di bagian ringkasan publikasi. Jadi kembali ke dashboard sebelah kiri sini, kita cek ini ya, namanya kita cari ringkasan publikasi. Nah, di sini ada juga ya, di sini juga dikasih tahu ya pemberitahuan yang tadi di kotak masuk, kalau formulir keamanan data itu harus kita isi sebelum 20 Juli. Kemudian di sini sudah ada ininya, sudah masuk. Jadi tadi yang sudah kita isi sedang ditinjau. Jadi di sini sudah muncul prosedur keamanan data telah diisi. Biasanya di sini itu ada beberapa yang ada tombol birunya, ada tulisan ini, kirim untuk ditinjau. Kalau misalkan memang ada tombol birunya, tertera kirim untuk ditinjau, itu bisa diklik gitu. Tapi kalau contoh pada video ini, aplikasinya tidak ada tombolnya gitu. Jadi tidak apa-apa, tidak perlu dikhawatirkan, karena di sini juga sudah tertera perubahan yang sedang ditinjau gitu. Jadi kalau kayak begini itu kita sedang ditinjau nih kuesioner keamanan datanya. Lain yang perlu diperhatikan juga adalah semua aplikasi yang sudah di-upload ke Play Store itu pastikan sudah terisi ya bagian formulir keamanan datanya ini. Jadi contoh kita ke bagian ini ya, semua aplikasi. Nah, di sini kan ada 31 aplikasi. Jadi aplikasi yang masih berstatus live itu
kita perlu pastikan semua aplikasi kita yang ada di akun Google Developer kita itu sudah terisi. Semua, masing-masing harus terisi formulir keamanan datanya. Jadi, tidak hanya satu saja, tapi semua aplikasi yang masih live ini itu pastikan semuanya masing-masing sudah terisi ya, bagian formulir keamanan datanya. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk tutorial formulir keamanan data. Apabila ada rekan yang masih mengalami kendala atau butuh bantuan lebih lanjut, silakan bisa hubungi tim customer service Jagel. Terima kasih.